Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan satu artikel yang dikutip dari cnbcindonesia.com dengan judul, Mau hidup dari dividen? Bisa, ini rahasianya. Artikel ini ditulis pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Banyak orang ingin mencapai tujuan hidupnya, salah satunya financial freedom dengan hidup dari dividen saham. Hidup dari dividen memungkinkan tetap mendapatkan penghasilan sambil memiliki waktu fleksibel untuk keluarga, ibadah, hobi, atau traveling. Bahkan tidak perlu takut kehilangan pendapatan saat berhenti kerja. Hidup dari dividen membantu memiliki cash flow bulanan untuk biaya hidup tanpa menjual aset pokok. Jika memiliki portofolio saham dividen, maka aset tetap bekerja menghasilkan uang saat sudah tidak produktif. Dengan memilih saham yang tepat, pertumbuhan dividen dan harga saham dapat membantu mengalahkan inflasi jangka panjang. Lebih baik dibandingkan hanya menabung di tabungan biasa yang nilai realnya tergerus inflasi. Namun sebelum memutuskan untuk financial freedom dari dividen saham, kamu harus memahami konsep hidup dari dividen. Hidup dari dividen artinya mengandalkan pendapatan dividen rutin untuk membiayai kebutuhan hidup. Pendapatan dividen biasanya dibagikan setahun sekali atau bahkan bisa 2 hingga 4 kali setahun, tergantung kebijakan emiten. Nilai dividen tidak selalu sama setiap tahun, tergantung laba perusahaan, kondisi ekonomi, dan kebijakan manajemen. Pastikan kamu sudah menghitung untuk biaya kebutuhan bulanan. Buat anggaran realistis pengeluaran bulanan seperti makan, listrik, transportasi, internet, hingga dana darurat. Kalikan 12 bulan untuk mengetahui target pendapatan dividen per tahun. Misalkan, jika kebutuhan hidup 5 juta per bulan, maka target dividen adalah 60 juta per tahun. Kemudian, hitung modal investasi yang dibutuhkan setara biaya hidup kamu dari dividen. Cari saham dengan dividen yang stabil, misalkan 5 hingga 10% setiap tahunnya. Hitung kebutuhan modal dengan rumus target dividen tahunan dibagi dividen yield. Contoh sebelumnya, target dividen untuk biaya hidup 60 juta per tahun. Dengan dividen yield 10% per tahun, maka kamu membutuhkan modal 600 juta untuk mendapatkan dividen sebesar 60 juta dari yield dividen sebesar 10%. Untuk angka yield 5% kamu harus sesuaikan lagi. Nanti kita akan lihat berdasarkan perhitungan yang saya buat. Pastikan kamu memilih saham dengan dividen yang konsisten minimal 5 tahun terakhir. Tak lupa cek fundamental keuangan sehat seperti laba stabil hingga hutang terkendali. Bisa juga pilih sektor defensif seperti konsumer, telekomunikasi, utilitas hingga perbankan besar. CNBC Indonesia Research telah mencatat 10 saham dengan dividen stabil dalam 5 tahun dengan yield kisaran 8 hingga 17%. Pertumbuhan laba baik dalam rata-rata 5 tahun hingga kemampuan dalam membayar hutang terhadap asetnya cukup baik dan aman. Ini merupakan informasi 10 saham dengan dividen stabil dan kinerja keuangan baik yang saya kutip dari CNBC Indonesia ini. Yang pertama adalah PTBA dengan average dividen yield sekitar 16,9%, ITMG sebesar 16,1%, Hexa 16,10%, GEMS 14,5%, Dimas 13%, PANS 10,2%, UNTR 10%, POWR 9,1%, ADMF 8,7%, dan SPTO 8,5%. Tapi ingat, apabila kamu tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, silakan kamu hitung secara manual dan pastikan angka ini bisa kamu yakini bahwa memang telah sesuai. Saya pribadi lebih tertarik melakukan perhitungan secara manual untuk saham-saham yang memiliki dividen yield cukup besar. Nah, memang seperti PTBA, ITMG, Hexa, UNTR, ADMF, dan lain sebagainya sering juga saya bahas di channel YouTube Baca Saham. Jadi apabila kamu tertarik melihat pembahasan yang lebih detail tentang saham-saham itu, silahkan kamu cek saja pembahasannya di channel YouTube Baca Saham. Kita lanjutkan pembahasannya. Jangan lupa untuk tetap memiliki dana darurat 6 hingga 12 bulan pengeluaran di luar portofolio dividen. Hal ini berguna saat dividen turun atau tidak dibagikan atau terjebak kebutuhan mendesak. Lakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai saham, sektor, dan jenis aset, investor dapat mengurangi dampak negatif dari kinerja buruk satu saham atau sektor tertentu. Selain itu, diversifikasi juga dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Selain itu, pastikan selalu mengecek kinerja perusahaan setiap tahun untuk memastikan dividen masih berpotensi stabil.
perlunya juga evaluasi kebutuhan hidup, dan penyesuaian portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi dan pribadi. Itu merupakan artikel sederhana yang bisa kita baca terkait penjelasan hidup dari dividen. Nah, sekarang mari coba kita masuk ke dalam perhitungannya. Seperti yang disebutkan tadi, dengan biaya hidup 5 juta per bulan, artinya 60 juta setahun. Nah, dengan dividen yield 10% artinya kita membutuhkan modal sekitar 600 juta. Tapi jika dividen yieldnya hanya 5%, kita membutuhkan modal 1,2 miliar rupiah. Tapi tentunya angka ini kurang realistis. Kenapa? Alasan yang pertama, karena biaya hidup sebulan 5 juta itu merupakan angka yang masih cukup kecil jika dilihat dari kondisi saat ini. Nah, tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita tidak boleh terlalu membuat pas-pasan untuk biaya hidup bulanannya. Karena untuk mengantisipasi adanya beberapa biaya tak terduga yang mungkin saja kita keluarkan atau kita bayarkan. Nah, itu artinya apabila biaya hidup sebulan kita adalah 5 juta, sebaiknya kita melakukan kali 2 dari biaya hidup ini. Katakanlah 10 juta rupiah. Dengan angka yang sebelumnya 5 juta, kita kali 2 menjadi 10 juta. Artinya biaya setahunnya menjadi 120 juta. Yang berarti dengan dividen yield 10%, modal kita 1,2 miliar. Dengan dividen yield 5%, modal yang kita butuhkan menjadi 2,4 miliar rupiah. Nah, menurut saya juga angka ini masih harus kita injak lagi karena dengan alasan kedua, adanya inflasi dari tahun ke tahun. Kamu tentu tahu 100 juta pada tahun 2000 tentu nilainya akan berbeda dengan 100 juta pada tahun 2030. Mungkin 100 juta dalam waktu 10-20 tahun yang lalu kita bisa membeli barang mewah, tapi 100 juta untuk 20 tahun ke depan mungkin nominalnya sudah berkurang dengan drastis. Nah, dengan kondisi seperti ini kamu juga harus mempertimbangkan apabila memang kamu ingin berencana hidup dari saham, kamu harus bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga untuk barang-barang kebutuhan. Dengan kata lain, inflasi itu juga harus kamu pertimbangkan. Memang ada satu hal yang kamu harus ingat bahwa kinerja perusahaan itu diharapkan bisa bertumbuh sehingga dividennya bisa mengalami kenaikan dan bisa mengimbangi inflasi. Tapi tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita harus berpikir dengan lebih konservatif. Alangkah baiknya jika kita melakukan adjustment dari sisi modal yang kita harus siapkan agar supaya dana kita menjadi lebih fleksibel. Nah, misalkan dengan kondisi seperti ini katakanlah kita kali 2 lagi menjadi 20 juta per bulan, yang artinya 240 juta setahun. Pada kondisi seperti ini, dengan dividen yield 10% modal kita menjadi 2,4 dan dividen yield 5% menjadi 4,8 miliar rupiah. Nah, dengan kondisi seperti ini akan menjadi lebih aman dan kamu bisa untuk hidup dari dividen menjadi lebih tenang. Karena kamu sudah menyesuaikan dari dua hal. Yang pertama adalah kamu tidak menggunakan angka yang terlalu pas-pasan sesuai dengan kehidupanmu saat ini. Dan yang kedua adalah kamu juga memasukkan unsur adanya inflasi di masa depan. Tentu saja ini hanya merupakan perhitungan matematika. Kenyataannya tentu tidak seindah dengan perhitungan di atas kertas. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki tujuan ataupun goal di masa depan apabila kamu ingin hidup dari dividen. Nah, yang mau saya katakan adalah setiap instrumen investasi itu pasti memiliki plus minusnya masing-masing, termasuk dengan investasi dividen. Kamu tentu melihat dari sisi indahnya, tapi kamu juga harus pertimbangkan dari sisi pahitnya seperti apa. Jangan sampai kamu sudah melihat hal-hal yang indah, tapi pada kenyataannya yang kamu alami adalah hal-hal yang pahitnya. Jadi pastikan kamu sudah mempertimbangkan potensi profit dan resiko sebelum mengambil keputusan. Dari sisi pemilihan saham, kamu juga harus menyesuaikan saham-saham mana yang menurut kamu masih memiliki prospek ke depan yang cukup baik dan layak untuk dividen investing. Karena ingat, tidak semua saham dengan dividen yield yang tinggi yang kita lihat tadi adalah saham-saham yang layak untuk dividen investing. Saham dengan dividen yield yang tinggi saat ini belum tentu di masa depan dividen yieldnya juga akan setinggi itu. Sebaliknya, saham yang dividen yieldnya mungkin biasa-biasa saja di masa sekarang bisa berpotensi mengalami kenaikan luar biasa di masa depan apabila labanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kembali lagi, untuk dividen itu tergantung kepada berbagai aspek. Yang pertama, kinerja perusahaan dari sisi pencapaian labanya, apakah bertumbuh atau menurun atau tetap. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen berapa besar dari sisi dividen payout ratio-nya. Yang ketiga adalah berapa besar harga saham yang kamu beli. Kamu membelinya di harga tinggi, harga yang normal, atau harga yang rendah. Nah, itu merupakan beberapa aspek yang perlu kamu pertimbangkan dari sisi dividen. Apakah kamu ingin hidup dari dividen saham? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kamu dengan metode dividen investing ini? Tuliskan pendapat kamu, apakah kamu setuju atau tidak setuju. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut terkait hidup dari saham, mungkin kamu bisa membaca ebook Stock for Living yang pernah saya tulis ini. Untuk detail pembahasannya silahkan baca pada tampilan berikut ini.
Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Ini merupakan 5 alasan dividen untuk slow living. Ternyata dividen saham itu ada hubungannya dengan slow living. Yang pertama, dividen merupakan salah satu sumber keuntungan dari pasar saham. Dengan beli saham, kita seakan-akan punya bisnis tanpa perlu dihandle. Tapi di sisi lain, kita punya kesibukan juga, yaitu update kinerja perusahaan. Saat kita membeli saham dan kita mengharapkan dari dividen, itu artinya kita seperti punya bisnis yang dapat bekerja tanpa harus kita ada di dalamnya. Tapi di sisi yang lain, bukan hanya kita membelinya, tapi kita juga harus update tentang kinerja perusahaan. Nah, dividen itu merupakan salah satu passive income dari instrumen investasi saham. Ini ibaratkan kita menanam pohon atau kita menanam buah di pekarangan rumah kita, yang mana kita tunggu hingga buah itu berbuah dan kita petik buah itu. Dividen bisa kita ibaratkan seperti hal tersebut, di mana kita tidak perlu untuk terlibat langsung dalam bisnis tersebut, tapi di sisi yang lain kita terus update kinerja terbarunya. Poin kedua, dividen lebih mudah diprediksi karena bergantung pada kinerja dan kebijakan perusahaan, bukan bergantung pada naik turun harga saham setiap hari. Slow living sama seperti yang tadi kita baca merupakan seni di mana kita bisa memaknai segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tidak panikan, tidak cemas, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, dividen merupakan salah satu poin yang lebih cocok dengan slow living dibandingkan capital gain. Jika kita berharap dari sisi capital gain, maka akan ada saatnya kita melihat harga saham yang naik, harga saham yang turun. Apalagi jika kenaikan atau penurunannya itu sangat fluktuatif akibat sentimen sesaat. Dengan kata lain, akan ada masanya di mana kita tergesa-gesa melakukan tindakan untuk buy atau tindakan untuk sell. Sedangkan untuk dividen, hal ini lebih mudah diprediksi. Kita bisa menghitung kira-kira prediksi dividen di masa depan itu seperti apa dengan mengacu pada kinerja saat ini, kinerja di masa lalu, dan bagaimana kebijakan perusahaan dari sisi dividen payout ratio dalam jangka panjang. Itu artinya dividen ini bisa lebih mudah diprediksi dan bisa membuat kita lebih tenang dibandingkan capital gain yang mana kita harus berburu dengan waktu, berburu dengan kenaikan atau penurunan harga saham yang relatif lebih cepat dan lebih singkat. Poin ketiga, dividen untuk slow living membutuhkan modal relatif lebih kecil dari dividen untuk financial freedom. Seperti yang tadi kita baca, saat kita melakukan slow living, ini sebenarnya kita bisa mengendalikan beberapa hal atau beberapa biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan. Tentu hal ini berbeda dengan konsep financial freedom di mana kita sudah bebas melakukan apapun yang kita mau. Saat kita melakukan slow living, kita belajar untuk menghargai beberapa hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada saat itu dan kita juga tidak terlalu terburu-buru atau berambisi untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Nah, itu artinya dengan konsep seperti itu seharusnya biaya untuk slow living itu lebih kecil dibandingkan biaya untuk kita melakukan hal-hal yang kita inginkan atau istilah kerennya disebut dengan financial freedom atau financial independence. Nah, dengan konsep slow living ini berarti seharusnya modal yang kita butuhkan untuk berinvestasi agar mendapatkan dividen seharusnya lebih kecil dibandingkan kita bisa hidup dengan financial freedom. Nah, tentu saja untuk biaya hidup ini relatif berbeda dari orang ke orang, begitu juga dari kota ke kota, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tapi yang jelas, apabila kita menerapkan prinsip hidup slow living, seharusnya biaya yang kita keluarkan mungkin akan lebih kecil dibandingkan kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Tidak terlepas apakah kita ini hidup di kota besar atau di kota kecil, memang hal itu akan berpengaruh. Tapi menurut saya pribadi, jika kita menerapkan konsep yang sama yaitu slow living, kita bisa meminimalisir berbagai pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Atau dengan kata lain, slow living ini bisa kita kaitkan juga dengan istilah yang namanya frugal living. Untuk poin keempatnya, mari coba kita lihat sekilas di sini. Dividen diterima biasanya 1-2 kali setahun. Artinya, kita sudah tahu berapa budget hidup per bulannya dengan membagi 12 dari dividen yang kita terima. Nah, dengan kata lain, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira untuk kebutuhan bulanan kita bisa cukupi dengan nominal berapa dari dividen yang kita terima 1-2 kali dalam 1 tahun. Tentu saja untuk menerima dividen sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya dalam waktu 1 tahun, tidak hanya dalam waktu 2 tahun. Karena apabila kita berinvestasi di pasar modal dengan dana yang terbatas, ataupun hanya dari gaji yang kita terima setiap bulan yang nominalnya tidak seberapa, tentu saja untuk memperoleh dividen setahun yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita membutuhkan waktu yang panjang. Artinya perjalanan kita di pasar modal ini bukan waktu yang singkat,
Tapi kita juga harus berusaha untuk meningkatkan skill agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, meningkatkan kemampuan untuk top up dana agar supaya dana investasi kita bisa semakin besar, dan kita juga harus memiliki pengaturan keuangan yang baik agar supaya kita bisa berinvestasi dengan lebih optimal, tapi di sisi yang lain pengeluaran kita juga dapat terkontrol. Dan untuk poin terakhir, poin kelima, dengan menentukan target dividen yang diterima, kita sudah tahu berapa banyak lembar saham yang harus dikumpulkan. Saya sering mengatakan bahwa untuk mengincar dividen yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya. Dengan kata lain, apabila kita sudah memiliki target berapa besar dividen yang akan kita terima atau kita capai nanti di masa depan, kita sudah tahu kira-kira berapa banyak lembar saham yang harus kita kumpulkan. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya, untuk mencapai target tersebut, kita tidak hanya melakukan dari top up dananya, tapi kita juga bisa melakukan reinvestasi dividen, ataupun kita bisa membeli saat harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, supaya lembar sahamnya bisa semakin banyak dengan modal yang sama banyaknya. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan sekilas terkait slow living dan dividen yang bisa kita kaitkan. Dividen itu merupakan salah satu passive income yang sangat menarik, khususnya bagi mereka yang mungkin merencanakan pensiun dan mungkin merencanakan pensiun dengan lebih cepat atau istilah kerennya pensiun dini. Nah, dengan kata lain, apabila kita memanfaatkan dividen itu untuk bisa pensiun dengan tenang, bisa pensiun dengan nyaman, dan tentunya menggunakan konsep slow living ini, artinya dividen yang akan kita capai itu bisa lebih realistis. Mungkin apabila kita ingin hidup bebas finansial, kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk memperoleh dividen yang kita inginkan. Misalkan katakanlah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, dan lain sebagainya. Tentu hal itu menjadi kurang realistis apabila pendapatan kita saat ini dan total portofolio saat ini tidak seberapa. Tapi di sisi yang lain, apabila kita memiliki target setidaknya bisa hidup saja seperti slow living, tentu saja modal yang akan kita butuhkan tidak akan sebesar itu. Katakanlah misalkan, jika kita mentargetkan hidup financial freedom, mungkin kita membutuhkan dana 20 miliar. Tapi apabila kita ingin slow living saja, mungkin kita bisa cukup dengan dana sekitar 5-7 miliar. Itu tentu relatif dari orang ke orang. Setiap orang memiliki nominalnya masing-masing. Yang jelas, dengan konsep hidup slow living, seharusnya target dana kita menjadi lebih realistis lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.